begitu jelas. Sebuah keluhan dari Jaya Hartono. Menyimak begitu banyaknya penonton yang memang sudah meluber dari tribun di Stadion Brawijaya dan sudah memasuki Sentul Ban, yang merupakan sebuah perhatian tersendiri bahwa memang peraturan PSSI juga tidak mengizinkan pemain ataupun penonton yang masuk ke areal Sentul Ban, juga bisa memungkinkan adanya penundaan atau penghentian dari pertandingan ini. Dan keluhan ini sudah diapungkan oleh pelatih Jaya Hartono sebelum pertandingan. 12.000. Mereka walaupun mundur hanya di luar, tetap di dalam pagar, saya nggak mau. Pagar, di luar pagar. Pagar sudah dibuat, aturan sudah dibuat, pagar sudah dibuat. Keluar dari pagar. Kalau tidak, saya tidak mau main. Ini sudah aturan AFC. Iya, Mas. Ya, sampai sejauh ini memang tidak ada gangguan berarti yang dilakukan oleh penonton yang masuk melewati pagar pengaman. Hanya saja memang kondisi yang terjadi pada saat ini. ya, sekali lagi Arya, memang belum ada gangguan berarti yang dilakukan oleh para penonton. Hanya saja setiap tim yang bertanding berhak mendapatkan jaminan keamanan, salah satunya dengan bersihnya area Sentul Ban dari penonton yang ada di stadion. Pergerakan massa yang memang melompati pagar di babak pertama dan kini berada di areal Sentul Ban. Sementara dari kubu Persik Kediri sendiri juga ingin menyampaikan bahwa mereka bisa memberikan jaminan keamanan dan pertandingan hendaknya dilanjutkan. Dan sampai saat ini kita masih berada dalam perdebatan tersebut. Kalau sampai dilempar ke Intaris, saya yang akan mundur. Oke, Mas? Oke. Keluar. Gini aja, kalau semuanya nanti ada yang lempar, satu kali aja. Ambil suatunya. Ambil. Oke. Kita keluar semua. Oke. Kondisi stadion tidak memungkinkan untuk menampung begitu banyak penonton. Dan kita melihat dari gesture terakhir Jaya Hartono dan juga para pemain tampaknya memang memilih untuk melanjutkan pertandingan ini. Ya, dengan catatan tentu Arya, kalau ada lemparan, sepintas kita dengar tadi, kalau ada lemparan kepada siapapun, maka pemain Persib serta Jaya Hartono menginstruksikan untuk pemainnya supaya keluar. Paling tidak ini menjadi pelajaran bagi panpel manapun, karena kita tahu hanya sedikit stadion yang memiliki kapasitas yang bisa menampung seluruh penonton yang ingin datang. Tapi di sini adalah sebuah ketegasan yang diperlukan oleh panpel, petugas keamanan untuk membatasi penonton yang masuk. Kita tahu bahwa penonton yang masuk ke Sentul Ban pasti akan mendapatkan hukuman bagi panpel dari Komisi Disiplin PSSI. Wasit oleh Adi tampaknya bersiap memberikan aba-aba terakhirnya. Akan sesaat lagi dilaksanakan kick off babak kedua dengan keunggulan Persib Bandung 1-0 atas Persik Kediri melalui gol dari Hilton pada menit ke-21. Dan wasit oleh Hadi akhirnya telah melaksanakan kick off babak kedua. Persik Kediri 0, Persib Bandung 1. Amarildo. Pergerakan dari Yongki Aribowo bukan merupakan pelanggaran. Martinez
Ini berada dalam penguasaan Legimin. Kepada Yongki Aribowo mengejar bola dan tampaknya telah terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Yongki tampaknya diarahkan untuk bergerak dari sisi kiri pertahanan Persib yang memang di babak pertama tadi tidak ada ancaman atau serangan dari sisi itu, Bung. Sehingga sekarang kita lihat Yongki coba diplot ke sana. Eka Ramdhani mencip bola kepada Hilton. Diputuskan berada dalam posisi offside. Kelihatan tidak puas Hilton Moreira karena didakwa melakukan offside. Sepintas memang pergerakan Hilton berasal dari belakang. Ya, betul, Bung. Kalau kita lihat tadi, kekecewaan Moreira tadi karena memang dia merasa bahwa dia muncul dari second line, sementara masih ada pemain lain di depan. Tapi kita tidak tahu posisi wasit, asisten wasit akan lebih tepat barangkali. Clearance dari Sinta Wicai langsung ke depan. Mainkan tempo pemain-pemain Persik Kediri. Gunawan Dwi Cahyo. Kehilangan kontrol dari Kusulyuli dengan begitu mudah dimanfaatkan oleh Hilton. Haryono kini. Keluar dari lapangan permainan menyentuh kaki seorang pemain Kediri. Masih dengan pekerjaan rumah bagi Gusnul Yakin untuk bisa mengejar ketinggalan gol 0-1. Nova, Eka. Pergerakan yang cukup baik dari Eka. Kembali mendorong bola. Namun kali ini terlampau sulit bagi Christian Gonzalez. Dan Eka Ramdhani terjatuh. Masih belum kita saksikan apakah yang menimpa Eka. Apakah terjadi benturan setelah melepaskan umpan kepada Christian Gonzalez tadi. Sepintas saya melihat tadi, Bung, kejadiannya terjadi sebelum dia melepaskan umpan. Ketika terjadi dia berusaha melewati lawan tadi, sepertinya kakinya tadi diterjang oleh lawan. Gunawan Dwi Cahyo mencoba bermain dengan lebih taktis Persik Kediri. Ya, sepintas kita lihat bagaimana Persik Kediri kesulitan membangun serangan lewat lini tengah, Bung. Bola dari kaki kita lihat langsung diangkat ke depan karena begitu ketatnya pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain lini tengah Persib Bandung. Ya, kita lihat, Bung, kembali diangkat langsung ke kotak penalti. Kali ini Martinez melakukan clearance kembali dalam penguasaan Legimin Raharjo yang kembali mengangkat bola langsung ke kotak penalti. Dan kesigapan dari Sinta Wicai kita saksikan. Menangkan duel udara. Dibuang saja tanpa kompromi oleh Onur Yonde. Legimin. Umpan diagonal dimaksudkan kepada Morales. Kembali dapat diatasi oleh pemain-pemain Persib Bandung. Mayadi, Jeffrey Dwi Hadi. Jeffrey Dwi Hadi kembali kirimkan bola ke depan. Umpan yang sangat baik dari Yongki Aribowo. Saktiawan Sinaga dimaksudkan melalui umpan terobosan. Ya, mestinya Persik Kediri lebih banyak melakukan kombinasi seperti tadi, Bung. Melakukan umpan langsung ke sentral pertahanan, walaupun mendapat pressing, tetapi bisa di sana memunculkan tendangan bebas. Selain umpan serangan secara lateral lewat kedua sayap, tapi berani lewat bola bawah ke tengah, Bung, di sentral pertahanan.
bahkan Christian Gonzalez ikut turun untuk membantu kinerja dari lini tengah dan juga belakang. Pelanggaran dilakukan oleh Nova Haryanto tadi dalam pengamatan wasit kepada Yongki Aribowo. Cukup ketat memang pengawalan yang dilakukan oleh para pemain belakang Persib Kediri, Nova Haryanto terutama kepada Yongki Aribowo. Sebuah bukti bahwa memang Yongki pemain yang patut untuk diwaspadai. Mayadi crossing melengkung di dalam kotak penalti, dihalau tadi oleh Hilton. Kembali lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Mayadi bersiap, memiliki kemampuan untuk melakukan lemparan ke dalam yang bertenaga dan tidak jarang menjadikan assist. Mayadi Panggabean kembali langsung menuju kotak penalti, tandukan dari Amarildo. Dan sebuah clearance tadi akhirnya dia lakukan oleh Satoshi Otomo sebelum akhirnya Honorionde. Begitu emosional kita lihat tadi Honorionde John, Bung. Bola langsung out. Pemain asal Nigeria John Honorionde Kugebe yang musim lalu memperkuat Persiwa Wamena. Berusia 26 tahun dengan tinggi tubuh 183. Cepat diambil oleh Mayadi kepada Morales. Satoshi Otomo. Tidak berhasil skema yang dicoba dikembangkan oleh pemain-pemain Persik Kediri antara Mayadi Panggabean dan Legini Raharjo. Ya, rasanya agak sulit bagi Persik Kediri kalau mereka terus bermain dengan pola seperti yang diperagakan di babak kedua ini untuk mencetak gol, menyamakan kedudukan melalui umpan-umpan panjang, karena di sentral pertahanan Persib Bandung bisa kita lihat bersama 3 orang pemain yang sangat piawai mengantisipasi bola-bola atas, Nova, Rene, serta Maman. Ditambah dengan ketangguhan Sinta Wecai di bawah Mistar, tentu agak sulit kalau hanya mengandalkan bola-bola panjang, bola umpan lambung. Tampaknya dorongan dilakukan oleh Otomo kepada Saktiawan tadi. Kusnul Yuli. Mayadi Panggabean. Crossing. Kembali ada Maman Abdurrahman berjibaku lini belakang dari Persib Bandung. Begitu baik pergerakan dari Eka Ramdhani, berikan bola kepada Christian Gonzalez menuju kotak penalti dari Persik Kediri. Christian Gonzalez dan gol! Christian Gonzalez akhirnya mencetak gol di Kediri melawan tim yang cukup membesarkannya, Persib Bandung 2-0. Ya, bukti sebuah kematangan, ketajaman, dan ketenangan dari seorang Christian Gonzalez. Tidak bisa tergoyahkan oleh pengawalnya dan bisa membawa bola sendirian. Kita lihat di gerakan lambat, Ya, sama sekali tidak terganggu. kembali Bung, seperti yang kita prediksikan sejak awal bahwa pemain-pemain Persib memiliki kapasitas menyerang, mencetak gol, bahkan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan jalannya pertandingan dari babak pertama, serangan Persib Bandung sangat berbahaya karena mereka memiliki pemain-pemain yang berkualitas, berbahaya di tengah maupun depan. Kita lihat 1 lawan 1, Christian Gonzalez berhasil unggul dalam kecepatan, unggul dalam duel, dan termasuk finishing touch tadi. Dengan tenang dia menceploskan bola. Gol nomor 7 musim ini dan gol nomor 155 sepanjang karirnya di Liga Indonesia. Christian Gonzalez mencetak gol keduanya ke gawang Persik Kediri semenjak mengenakan kostum Persib Bandung. Ya, bisa dibilang pengawal dari Christian Gonzalez yaitu Gunawan Dwi Cahyo tadi agak sial karena harus berhadapan 1 lawan 1 dengan salah satu seorang striker yang paling berbahaya di Liga Indonesia saat ini.
Kini Kusnul Yuli dengan usaha untuk melakukan penetrasi. Kusnul Yuli dan kembali Martinez. John Onorionde dengan tembakan langsung bertenaga dan tampaknya bola dibelokkan. Ya, salah satu peluang emas yang dimiliki oleh Persik, Bung, untuk memperkecil kedudukan. Kita lihat, sangat keras dan keberuntungan masih berada di pihak Persib Bandung, Bung. Ketika di babak pertama tadi berapa peluang emas, kali ini kita lihat. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit oleh Hadi. Kita menunggu tampaknya pemain-pemain Persib Bandung menunjuk bahwa areal terjadinya sebuah insiden berada di luar kotak penalti. Apakah wasit oleh Hadi baru saja menunjuk titik putih bagi keuntungan Persik Kediri? Kembali kita saksikan. Oh, menyentuh tangan dan memang dari yang kita lihat di layar kaca tampaknya Hilton. Apakah Hilton yang memang menyentuh tangan? Oh, Gilang Angga menyentuh tangan di luar kotak penalti. Namun kini keuntungan berada di kubu Persik Kediri saat oleh Hadi menghadiahkan sebuah kesempatan melalui titik putih yang segera dihadapi oleh Amarildo tampaknya. Ya, sebuah tindakan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Gilang Angga, menahan tendangan dari sisi kanan pertahanan Persib dengan tangannya, dihadiahi kartu kuning oleh wasit oleh Hadi. Amarildo dan gol! Bandung 2, Kediri 1. Sebuah eksekusi yang sangat matang, dilepaskan dengan tenang, Bung, oleh Sousa tadi, mengecoh penjaga gawang nomor 1 Thailand. Kita lihat, Bung, dalam tayangan ulang. Ya, penjaga gawang bergerak ke kanan, bola melejit ke kiri atas gawang Persib. Gol yang luar biasa. Ya, sebuah gol yang kembali menghidupkan harapan Persik Kediri tuan rumah, setidaknya untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu setelah tertinggal dengan gol Hilton serta Christian Gonzalez. Gol kedua dari Amarildo musim ini bagi Persik Kediri. Sejauh ini berhasil untuk memperkecil dan meningkatkan tempo dan tekanan pertandingan yang berlangsung sore hari ini. Atep yang tampaknya juga disiapkan untuk menambah daya gedor bagi tim Bandung. Ya, tentu pelatih Jaya Hartono harus terus berpikir, Bung, bagaimana mempertahankan performa dari timnya. Jangan sampai melorot, entah karena stamina ataupun tekanan penonton yang begitu besar, Bung, saat ini. Sehingga dia melihat perlu pemain yang matang seperti Atep yang memang sudah sering bermain sebagai starter ataupun di tingkat internasional. Tidak berhasil tadi skema yang coba diusung antara Saktiawan dan juga Morales. Amarildo, Legimin, Saktiawan mendorong bola ke depan, masih ada Sinta Wijaya tadi, cukup cekatan. Ya, sebelum dikalahkan oleh Persib Bandung di putaran pertama, Persik Kediri mengalami kekalahan hanya 3 kali, sama dengan pemimpin klasemen sementara Arema Malang. Hanya saja kekalahan dengan skor yang sangat telak ini memang cukup menyakitkan saya rasa untuk para pemain Persik serta pendukungnya. Amarildo kembali harus berjibaku dan dimenangkan dengan cukup cerdik. Duel di lapangan tengah oleh Haryono. Haryono melebar dan cukup bebas. Berdiri Hilton, masih Hilton menuju kotak penalti, penetrasi. Hilton tidak mampu untuk menaklukkan Herman Batak. Ya, sebuah aksi individu yang cukup menawan diperlihatkan oleh Hilton tadi, Bung. Dia mendapat sodoran dari Haryono dari lini tengah. Kemudian dia mampu melewati penjagaan lawan tadi. Sayang bahwa finishing touch-nya tadi berhasil dipatahkan. Barangkali kalau melakukan crossing ke tengah, barangkali lebih berpeluang menjadi gol, Bung. Kembali bersiap Eka Ramdhani. Crossing Eka dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau oleh lini pertahanan dari Kediri.
Dan sebuah gangguan oleh Jeffrey Dwi Hadi tampaknya kepada Satoshi Otomo. 4 partai memasuki partai yang berlangsung sore hari ini. Persik Kediri tanpa kemenangan. Dan kita masih melihat ada salah seorang pemain yang terjatuh. Apakah Patricio Morales? Kita saksikan duel udara antara Morales dan juga Hilton. Iya, tampaknya kena sabetan kaki tadi, Bung. Tanpa sengaja barangkali. Kembali kita sampaikan sebuah pekerjaan berat yang harus dilalui oleh Kediri dan juga pelatih Husnul Yakin. 4 pertandingan dan kini apabila skor bertahan memasuki partai kelima mereka tanpa kemenangan yang merupakan kurun waktu terlama bagi tim Kediri musim ini tanpa meraih kemenangan. Sebuah drop ball tadi. Amarildo berhasil meneruskan bola. Dan Persiwa Wamena akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui Peter Rumarupen pada menit ke-66 sebelum akhirnya Pablo Frances kembali mencetak gol untuk memperbesar keunggulan Persijap Jepara di mana skor saat ini atau skor sementara adalah 4-1. Dan kembali Hilton dengan sebuah eksekusi masih belum mengarah ke gawang. Kini Gilang Angga berusaha berjibaku di dalam kotak penalti. Akhirnya dimenangkan oleh Mayadi Panggabean. Masih Mayadi. Dengan cukup tenang tadi memberikan bola Ya, kepada rekannya Legimin. sebuah peluang manis tadi diperoleh Persib, Bung. Lewat lejitan dari Hilton tadi di sisi kiri. Kemudian berhasil mencop bola melewati kiper ke samping. Sayang bahwa di sana tidak ada rekan yang sigap dalam posisi ideal untuk meletakkan bola ke gawang yang sudah menganga. Ya, soal kecepatan ini memang menjadi keunggulan dari para pemain Persib di tengah serta di lini depan, khususnya Hilton Moreira. Berkali-kali dia unggul. Kita lihat Hilton bisa mengungguli Honorio John. Sayang sekali tidak mengarahkan bola ke gawang dari Persik Kediri yang sudah ditinggal oleh penjaga gawang Herman Batak. Gunawan Dwi Cahyo kembali lagi memasuki lapangan permainan atas benturan yang ia terima dengan Hilton tadi. Dijatuhkan tadi. Dia sangat ketat, Bung. Bagaimana pertandingan ini begitu ketat ya, begitu ambisius kedua tim, sehingga hampir tidak ada celah. Sering terjadi benturan, tackling. Yongki Aribowo harus berulang kali dihalangi pergerakannya melalui berbagai pelanggaran. Kini kembali menghasilkan sebuah tendangan bebas dan dihadapi oleh Amarildo. Bersiap Amarildo tentunya. Lepaskan sebuah crossing menuju kotak penalti Haryono. Duel udara dengan Gunawan Dwi Cahyo dengan perbannya saat pelipisnya mengeluarkan darah. Tampaknya menghasilkan sebuah sepak pojok. Kembali sebuah peluang, Bung, dimiliki oleh tuan rumah. Crossing di dalam kotak penalti. Sinta Wijaya dengan cukup cermat tadi menghalau bola. Sangat matang, Bung, penjaga gawang asal Thailand ini. Dia mampu tadi mentip bola tetapi juga dengan sigap mencari kemana bola yang tadi lepas. Kembali Kediri. Tidak mampu untuk melewati Gilang Angga tadi. Gilang Angga mendorong bola dan sebuah tackling dari Mahyadi.
Dan kartu kuning diberikan kepada Mayadi Panggabean terhadap tacklingnya. Ya, laga yang sangat atraktif, Bung. Dan sangat menarik bahwa meskipun tensinya sangat tinggi, ambisi untuk memenangkan pertandingan sangat besar, tetapi para pemain kedua tim menjunjung tinggi sportivitas. Kita lihat, sering terjadi tackling, duel, trik-trik profesional, tetapi ya kita lihat, Bung. Tapi mereka begitu sportif. Ya, kita lihat Mahyadi tadi melakukan tackling cukup keras. Kartu kuning kedua yang diterima oleh Mayadi Panggabean di musim ini menandakan bahwa ia harus absen pada partai selanjutnya. Dan Gunawan Dwi Cahyo merupakan korban kedua dari kubu Persik Kediri musim ini yang menderita bocor kepalanya setelah Suswanto saat juga menghadapi Persik Bandung. Dan Haryanto yang juga sudah disiapkan pemain senior, bahkan bisa dikatakan paling senior di kubu Persik Kediri. Ya, di beberapa musim belakangan ini Haryanto menjadi kapten tim, menjadi pemain yang paling senior dan sudah sempat menjadi asisten pelatih dari Persik Kediri, meskipun beberapa kali jika keadaan memaksa Haryanto masih diturunkan, termasuk ketika Persik kalah 1-6 di Bandung. Ya, tentu pengalaman, kualitas tendangan-tendangan bebas dari dari Haryono ini memang masih sangat diandalkan, Bung. Pelanggaran oleh Eka Ramdhani tadi terhadap Jeffrey Dwi Hadi. Sudah menunggu beberapa pemain seperti Saktiawan dan juga Amarildo di dalam jantung pertahanan Persib Bandung. Dan Gunawan Dwi Cahyo melalui Mayadi Panggabean, tandukan dari Amarildo tadi terlampau sulit untuk diarahkan. Ya, situasi yang tentu sangat positif di tubuh tuan rumah Persik Kediri, Bung. Ketika mereka sudah mampu memperkecil kedudukan, kemudian mereka terus menekan. Sebaliknya, situasi ini harus segera diantisipasi oleh Jaya Hartono. Apakah memasukkan pemain baru untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri tim agar tidak terus dalam tekanan. Karena kalau sampai tekanan ini terus bertambah, maka gol balasan hanya tinggal menunggu waktu, Bung. Dengan cukup cerdik dapat dicuri tadi oleh Hilton. Dan kini dengan penguasaan bola Hilton kirimkan sebuah crossing tampaknya lebih mengarah kepada Herman Batak. Morales. Gunawan Dwi Cahyo umpan langsung dikirimkan kepada Saktiawan Sinaga, masih berada dalam penguasaan pemain-pemain Kediri dan dibuang oleh Martinez. Ya, sekali lagi kalau hanya mengandalkan bola-bola langsung ke jantung pertahanan Persib Bandung tentu akan cukup sulit bagi para pemain Persik Kediri. Sampai sejauh ini masih cukup mudah diantisipasi umpan-umpan lambung yang dikirim oleh para pemain Persik. Kembali dapat diamankan oleh pemain-pemain Bandung. Gonzales harus dikepung oleh dua pemain sekaligus. Pergerakan dari Christian Gonzales. Dan tampaknya Jeffrey Dwi Hadilah yang ditarik keluar untuk digantikan oleh Haryanto memasuki menit ke-70 ini. Ya, Haryanto selain memiliki pengalaman dan ketenangan, Bung, salah satu kelebihan pemain ini adalah bola-bola crossing, baik dalam situasi permainan maupun dalam untuk tendangan bola mati, Bung. Dengan penampilannya yang ke-7 musim ini sebagai pemain pengganti Haryanto, diharapkan tentunya untuk memberikan terlihat dengan begitu jelas tarikan dari Satoshi Otomo terhadap baju Amarildo tadi. Umpan yang sangat baik dari Morales kepada Haryanto dengan sentuhan pertamanya sebelum akhirnya diatasi oleh Maman Abdurrahman. Mari kita saksikan Hilton dan Gonzales merupakan aktor pencetak gol bagi Bandung. Sementara Amarildo membalas melalui eksekusi tendangan penalti bagi Kediri.
Kembali kita saksikan sosok dari Haryanto memasuki usia yang ke-33 tahun. Masih dengan kondisi fisik yang cukup prima. Ya, Persib Bandung mencoba memperlambat permainan, Bung. Kita lihat tadi bola kesempatan tendangan bebas ini diambil dengan cukup lama. Onorione, Gunawan Dwi Cahyo, Mayadi Panggabean mendorong bola ke depan menuju Yongki Aribowo, walaupun masih ada Nova Arianto. Dan Atep akhirnya juga dimasukkan menjadi pemain pengganti, menggantikan Wildansyah, pemain muda yang beroperasi sebagai pemain sayap kiri. Ya, tidak ada perubahan strategi dengan dimasukkannya Atep karena Wildansyah posisinya di sisi kiri. Biasanya Atep memang berada di posisi sebelah kiri permainan dari Persib Bandung. Hanya saja mungkin karakter dari Atep lebih menyerang jika dibandingkan dengan Wildansyah. Sebuah keputusan yang rasanya cukup rasional diambil oleh Jaya Hartono, memasang pemain yang karakternya sedikit lebih bertahan di babak pertama ketika harus bermain di kandang lawan. Gangguan dilakukan oleh Legimin terhadap Haryono, menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persib Bandung. Dan memang tidak ada lagi sebuah pertanyaan mengenai antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, seperti yang juga kita saksikan pada partai di sore hari ini. Dan memang yang seperti juga disampaikan sebelumnya bahwa memang beberapa stadion belum dapat dikatakan mencukupi untuk bisa menampung potensi dari beberapa tim sepak bola yang berlaga di Jarum Indonesia Super League. Sore hari ini merupakan salah satu contohnya. Begitu besar dukungan dari publik Kediri yang saat ini terlihat memang meluber sampai ke daerah Central Band. Aksi dari Morales yang cukup menarik. Haryanto dicuri oleh Atep dengan cukup cerdik. Hilton berusaha melepaskan diri dari kawalan Legimin. Masih Hilton melepaskan diri dari kawalan Gunawan Dwi Cahyo dan umpan kepada Christian Gonzalez. Sedikit di belakang dari Gonzalez, walaupun masih berada dalam penguasaan Persib Bandung. Satoshi Otomo crossing yang cukup baik. Gonzalez menerpa mistar gawang sebelum akhirnya clearance datang dari Gunawan Dwi Cahyo. Ya, luar biasa memang penampilan dari Persib Bandung ketika mereka mendapatkan bola, menguasai bola. Serangan-serangan yang dilakukan berkualitas. Baru saja kita lihat crossing dari Otomo yang disundul oleh Christian Gonzalez. Dan selain sundulan Gonzalez yang memang selalu piawai dalam mengambil posisi di kotak penalti, Bung. Kita lihat cara bagaimana Satoshi melepaskan umpan. Kita lihat setelah melewati lawan tadi, dia melepaskan crossing yang sepertinya mencop bola sehingga bolanya tadi mengarah ke tiang jauh dan sangat memanjakan temannya, Bung, untuk menyundul. Sayang bahwa sundulan manis tadi masih menerpa mistar gawang Persib. Masih kita saksikan raut muka kekecewaan sejauh ini dari pendukung Persik Kediri. Saat timnya tertinggal 1-2 dari Persib Bandung. Masih belum tuntas pembalasan dendam di putaran pertama saat Kediri ditaklukkan oleh Persib Bandung dengan skor cukup fantastis 6-1. Yang merupakan defisit terbesar di musim ini. Ya, sepertinya dalam 5 menit terakhir Persib mulai kembali naik, Bung. Mereka sudah agak sedikit keluar dari tekanan. Sebaliknya beberapa kali mengancam lini pertahanan dari Persik Kediri. Atep umpannya tidak menjangkau Hilton.
Monorione. Kusul Yuli. Dan kembali dapat dikuasai oleh Atep. Pemain-pemain Bandung. Di saat tertekan justru kembali mampu untuk melakukan tekanan yang berbahaya. Kini berada dalam penguasaan Hilton dengan ancang-ancang dan ambisinya untuk melakukan tembakan langsung yang tidak diikuti oleh kesempurnaan. Tercatat 2 peluang yang seharusnya menjadi gol bagi Persib di babak kedua, Bung. Hanya 3 dan 1 menjadi gol. Artinya situasi ini tentu sangat berbahaya bagi tuan rumah yang saat ini bernafsu untuk menyamakan kedudukan. Kembali kita lihat, Bung. Dwi Bola Cahyo. langsung diangkat ke kotak penalti. Dan kini kerjasama dari lini depan diawali oleh umpan Gunawan Dwi Cahyo tadi masih juga belum berhasil. Haryanto melebar pada Kusul Yuli. Kembali Kusul Yuli. Amarildo. Yang jelas kelihatan lebih memainkan sepak bola dengan cara disiplin yang sangat tinggi para pemain Persib. Setelah mereka unggul 0-2 dan sekarang 1-2 masih mempertahankan keunggulan. Satu lagi pergantian pemain dilakukan oleh kubu Persik Kediri. Sulis Budi masuk menggantikan Legi Mindra Harjo. Ya, saya pikir keputusan arsitek Persik ini sangat masuk akal, Bung. Ketika dalam 10 menit terakhir tekanan Persik Kediri agak menurun, berarti mereka ada penurunan stamina akibat terlalu agresif, ya, terlalu ofensif, mengakibatkan stamina menurun, dan pelatih membutuhkan pemain dengan tenaga baru yang masih fresh untuk kembali menaikkan performa timnya. Amarildo mendorong bola jauh. Tiga pemain sekaligus mengepung pergerakan dari Eka Ramdhani. Sangat berbahaya memang permainan yang diperlihatkan Persib ketika mereka bisa melakukan disiplin di lini belakang, penjagaan yang sangat ketat baik terhadap orang maupun terhadap pergerakan bola, arah bola. Lalu ketika menguasai permainan bisa dengan cepat melakukan serangan balik yang sangat berbahaya. Sulis Budi. Kusul Yuli. Kembali Kusul Yuli. Sulis Budi. Sangat sulit untuk bisa dikejar oleh Morales. Taktik direct play yang diterapkan oleh Persik Kediri tidak efektif, Bung, karena terutama mereka tidak memiliki striker yang punya kapasitas untuk menahan bola. Katakan seperti Christian Gonzalez, atau kalau di Persija ada Bambang yang bisa mengontrol bola-bola dari belakang. Sehingga kita lihat cepat sekali hilang bola kalau mereka langsung mengangkat. Mayadi Panggabean dicuri dengan cukup cerdik oleh Eka Ramdhani. Langsung lepaskan umpan jarak jauh menjangkau Hilton. Dengan cukup cerdik mendorong bola. Hilton dan gol! Begitu cerdik pergerakan dari para pemain Bandung. Dan kini menambah gol menjadi 3-1. Ya, mutlak kesalahan dari Mayadi Panggabean yang kehilangan bola dicuri oleh Eka Ramdhani, dan satu lagi kecerdikan dari Eka Ramdhani mengirimkan bola jauh ke depan
kepada Hilton Moreira yang sangat bebas. Sebuah kesalahan lagi-lagi mengakibatkan gol bagi Persik Kediri. Hampir tidak ada bedanya dengan pertandingan pertama di Bandung, Bung Arya. Ya, kembali Bung, kita lihat bagaimana rapuhnya lini pertahanan Persik yang begitu bernafsu mencetak gol balasan. Seperti tadi saya katakan, bahwa ini hanya bisa menunggu tambahan gol kalau mereka bernafsu tanpa organisasi. Kita lihat, begitu ada kehilangan bola dari Mayadi tadi, mestinya ada pemain lain yang melapis. Kita lihat, begitu terbuka lini pertahanan Persik Kediri. Kembali Hilton akhirnya menyamai torehan gol dari Christian Gonzalez di musim ini. Kedua pemain yang sama-sama telah mencetak 7 gol dan 14 gol sebagai duet tandem yang juga amat diwaspadai di Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan juga tidak lepas dari kerja yang sangat baik dari Eka Ramdhani. Ya, sebuah duet yang sangat maut dimiliki oleh Persib. Hanya saja membawa ironi Bung Arya dan Bung Yosef, karena di bangku cadangan adalah penyerang tim nasional Indonesia Budi Sudarsono dan penyerang harapan kita Airlangga Sucipto, penyerang muda yang sangat jarang mendapatkan tempat karena memang harus diakui kualitas Hilton serta Christian Gonzalez sedang on fire di musim ini. Duel yang akhirnya dimenangkan oleh John Onorionde akan kekokohan postur tubuhnya. Melawan Eka Ramdhani tadi, Yongki Aribowo, Morales, Amarildo. Kesempatan bagi Persik Kediri kini untuk memperkecil ketertinggalan. Kembali melalui Yongki. Dan umpan terobosan kepada Saktiawan Sinaga. Sebelumnya terlebih dahulu peluit wasit telah ditiup. Berada dalam posisi offside. Sangat tegas, sangat objektif asisten wasit Bung. Kita lihat tadi Saktiawan tertangkap offside dan langsung peluit dibunyikan. Secara umum kita lihat memang Bung, bahwa memang Persib Bandung lebih memiliki kualitas lebih baik dalam pertandingan sore ini secara individu, secara taktik. Sebaliknya Persik Kediri mereka kalah dalam taktik, juga kalah dalam kualitas pemain, sehingga ini yang menyebabkan nafsu besar, tenaga kurang Bung. Dalam artian mereka begitu ambisius untuk melakukan revans, tetapi mereka tidak cukup modal untuk bisa melakukan itu. Kini Yongki Aribowo, masih Yongki Aribowo, pergerakan yang sulit untuk dibayangi. Crossing dari Yongki, masih ada pemain Persik Bandung. Sebelum akhirnya sebuah clearance dari Haryono tadi. Semakin bernafsu tampaknya Persik Kediri dan tembakan langsung dari Sulis Budi. Masih belum menemui sasaran tadi. Tidak ada taktik yang betul-betul mengejutkan lawan yang diperlihatkan oleh Persik dalam pertandingan sore ini Bung. Gol balasan tadi lebih karena ada kesalahan di lini belakang sehingga menghasilkan tendangan penalti tadi. Selebihnya kalau kita lihat tidak ada skenario penyerangan yang betul-betul mengacaukan lini pertahanan Persib Bandung. Dan kita saksikan baru saja Airlangga Sucipto yang masuk menjadi pemain pengganti, salah seorang striker yang tentunya diharapkan bagi tim nasional Indonesia. Dan Persijap Jepara akhirnya mengakhiri partai melawan Persiwa Wamena dengan kemenangan cukup baik, yaitu 4-1. Airlangga Sucipto harus dihalau oleh Saktiawan Sinaga. Ya, Airlangga tampaknya ditugaskan menjadi pemain di lini tengah menggantikan Eka Bung. Tentu yang dibutuhkan adalah tenaganya yang masih fresh untuk berjibaku dalam 6 menit terakhir. Yang kembali dalam kotak penalti dan terlalu mudah bagi Sinta Wicai. Ya, jika skor tidak berubah, ini tentu sebuah sukses bagi Jaya Hartono sepeninggal Suchau Nutnum. Hanya saja yang menarik untuk ditunggu, apakah Persib Bandung bisa menampilkan permainan seperti ini ketika menghadapi lawan dengan kualitas pemain yang setanding, bisa dibilang
seperti lawan-lawan kelas berat seperti Persija, Sriwijaya FC ataupun Persipura yang memiliki kualitas pemain yang bisa dibilang seimbang. Handball tampaknya Otomo. Debut yang cukup menawan diperlihatkan oleh pemain asal Jepang ini, Bung. Bukan hanya crossing tetapi juga kegesitannya lebih dari Suchao menurut saya. Tentunya sebuah angin segar bagi manajemen Persib Bandung dengan kedatangan Satoshi Otomo. Memperlihatkan berbagai kemampuan untuk memberikan kontribusi pada pertandingan di sore hari ini. Mayadi dengan crossing dan kembali dapat dipatahkan. Belum berakhir tekanan dari Kediri. Kusnul Yuli, John Onorionde kembali masih membentur pemain belakang dari Bandung. Ya, Otomo diputuskan berada dalam posisi offside walaupun menunjuk pemain yang masih berada di belakangnya tadi, Christian Gonzalez. Cukup menarik, Bung. Kita lihat Ono sekarang bertindak sebagai striker. Kalau kita lihat, dia tadi lebih banyak berada di depan. Tampaknya menyentuh tangan dari Patricio Morales. Sebetulnya dengan gol ketiga dari Persib Bandung tadi, Bung, secara psikologis sebetulnya pertandingan boleh dikatakan sudah berakhir karena Persib sudah berada di atas angin. Sebaliknya Persik Kediri semakin down, semakin kehilangan kepercayaan diri di hadapan puluhan ribu supporternya. Ya, kita lihat, Bung. Dan kembali hampir saja Hilton menancapkan sebuah paku di kubu Persik Kediri, memperbesar keunggulan menjadi 4-1. Situasi yang sangat sulit tentu bagi pasukan Kusnul Yakin, Bung. Amarildo kini. Kusnul Yuli mencoba skema permainan dari kaki ke kaki. Haryanto, Morales dengan ruang tembak. Morales tembakan langsungnya masih melebar dari gawang Sinta Wicai. Ya, situasi seperti ini mestinya lebih sering tadi dilakukan oleh kubu Persik, Bung. Tidak dengan direct play, bola dari belakang langsung ke atas. Kita lihat kombinasi permainan pendek di sekitar garis 16 sangat membahayakan gawang Persib Bandung yang begitu kokoh, baik trio center back-nya maupun penjaga gawangnya. Erlangga. Haryono melebar kepada Otomo. Dan kini Yongki Aribowo berikan kepada Morales dan crossingnya kembali dipatahkan oleh Martinez. Ya, sangat tepat antisipasi yang dilakukan oleh trio center back dari Persib Bandung ditambah dengan Sinta Wicai. Crossing yang dilakukan oleh para pemain Persik Kediri begitu sering dibaca dengan mudah. Atep, Haryono diputuskan berada dalam posisi offside. Gonzalez. Dan tambahan waktu 3 menit yang diberikan di babak kedua ini. Ya, secara teori hampir pasti kita katakan bahwa Persib Bandung sudah memenangkan pertandingan ini, Bung, dengan hanya 3 menit, unggul 2 gol. Walaupun bola dikatakan bundar, segala sesuatu masih mungkin terjadi, tetapi sangat-sangat sulit. Amarildo kembali crossing, ia lepaskan Saktiawan dan kita saksikan kepiawan dari Sinta Wicai untuk mempertahankan kedudukan keunggulan 3-1
Ya, memang berlapis-lapis cadangan yang dihadapi oleh para pemain Persik. Kita lihat dalam posisi yang sangat bebas, Saktiawan melepaskan sundulan dan masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Sinta Wecai. Pantas saja, Bung, Persib Mania, The Viking, begitu meratapi jika seandainya penjaga gawang ini pergi dari Kota Bandung, Bung. Karena memang sosok ini sangat menentukan dalam partai hidup mati ini, Bung. Partai yang sangat emosional ini. Akan dapat dikatakan dengan penampilan yang begitu konsisten sepanjang musim ini. Dan kembali kita saksikan kesempatan yang diraih oleh Saktiawan Sinaga yang harus berakhir pada penyelamatan Sinta Wecai. Ya, wajah keputusasaan tampak dari seorang Saktiawan Sinaga, Bung. Hanya kurang dari 1,5 menit sebelum mencapai hasil akhir. Tentunya sebuah torehan yang begitu positif bagi Persib Bandung saat skor bisa bertahan sampai peluit akhir. Sementara bagi Persik Kediri sendiri ini merupakan kekalahan kedua di kandang mereka di Stadion Brawijaya setelah sebelumnya tunduk atas Arema Malang. Dan kembali belum berakhir ancaman dari Bandung. Sebelum akhirnya Herman Batak tadi mendahului gerakan dari Christian Gonzalez. Amarildo kembali mencoba Kediri. Dapat dipatahkan oleh Gilang Angga Kusuma dengan cukup cemerlang. Erlangga Sucipto, masih Erlangga menyisir sisi kanan. Erlangga, sebuah crossing diberikan pada Erlangga, tidak mampu untuk melewati John Onorionde tadi. Kita lihat, Bung, seorang Erlangga Atep begitu leluasa bermain di lini tengah. Ya, Kita saya saksikan kira sebuah pelanggaran ini yang sebuah cukup pelanggaran keras. yang sangat keras, Bung, dan saya pikir wajar dihukum dengan kartu. Sangat tinggi dan bisa membahayakan lawan. Ya, kita lihat, Bung. Ya, ini bukan sepak bola lagi, Bung, yang diperlihatkan oleh Haryanto, tapi adalah membunuh lawan, Bung. Murni rasa frustrasi dari Haryanto yang memang tercermin dari tindakannya untuk mengangkat kaki yang begitu tinggi. Yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemain sekelas Haryanto, sesenior Haryanto, dan akhirnya wasit oleh Adi meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini untuk kemenangan Persib Bandung 3-1 atas tuan rumah Persik Kediri dan mitra sepak bola. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.